wajib tahu, jangan pernah baca surah ini saat sedang sakit. Bayangkan kamu sedang sakit, tubuh lemah, lidah terasa berat, namun kamu masih berusaha membaca Al-Quran agar mendapat pahala dan kesembuhan. Tapi, bagaimana jika ternyata ada satu surah yang sebaiknya tidak dibaca saat sedang sakit? Sahabat menebar kebaikan Islam, banyak orang tidak tahu bahwa ada kondisi tertentu di mana membaca satu surah bisa berdampak sebaliknya. Bukan membawa ketenangan, tapi justru membuat hati semakin gelisah dan tubuh terasa berat. Lalu, surah apakah itu? Dan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan yang begitu halus tentang hal ini? Tonton video ini sampai akhir, karena kita akan membahas makna mendalam di balik larangan ini dan apa yang sebenarnya ingin Allah ajarkan kepada kita melalui ayat-ayatnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video penuh hikmah dan renungan setiap harinya hanya di channel Menebar Kebaikan Islam. Mari kita mulai perjalanan ilmu ini dengan hati yang tenang, pikiran yang terbuka, dan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat menebar kebaikan Islam, sakit. Satu kata yang begitu sederhana tapi mampu mengguncang tubuh, menguji kesabaran, dan mengungkapkan siapa diri kita sebenarnya. Banyak orang mengira sakit hanyalah penderitaan. Padahal, di balik rasa lemah dan nyeri itu ada kasih sayang Allah yang sedang bekerja dengan cara yang tidak selalu kita mengerti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa sakit, kelelahan, kesedihan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya karenanya. Subhanallah, betapa lembutnya Allah. Saat tubuh kita melemah, justru disitulah Allah membersihkan jiwa kita. Ketika kita tak mampu lagi berdiri tegak, Allah ingin kita bersujud lebih dalam di hati. Sakit bukan hukuman, melainkan panggilan lembut dari Allah, agar kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, dan kembali mengingat siapa yang sebenarnya memiliki hidup ini. Kadang, Allah menahan kekuatan tubuh kita, agar hati kita kembali kuat dalam iman. Kadang, Allah mengambil sedikit kesehatan, agar kita menyadari betapa berharganya nikmat yang sering kita lupakan. Sahabat, setiap rasa sakit adalah surat cinta dari Allah. Bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menyucikan, untuk mengangkat derajat, dan untuk mendekatkan kita kepadanya dengan cara yang paling halus. Dan di saat sakit itulah, kita sering mencari ketenangan lewat doa, zikir, dan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun tidak semua ayat cocok dibaca dalam kondisi seperti itu. Ada surah yang justru membawa efek yang berbeda. Bukan karena buruk, tapi karena maknanya begitu berat untuk jiwa yang sedang lemah. Sahabat menebar kebaikan Islam, Al-Quran adalah obat bagi hati, penenang bagi jiwa, dan penyembuh bagi segala penyakit, lahir maupun batin. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Namun tahukah kamu, tidak semua surah bisa dibaca kapan saja dan dalam kondisi apa saja tanpa memperhatikan keadaan hati dan fisik kita. Ada satu surah yang meskipun agung dan penuh hikmah, tidak dianjurkan untuk dibaca ketika seseorang sedang dalam keadaan sakit berat atau lemah, karena maknanya begitu dalam dan bisa mengguncang perasaan jika tidak dalam kesiapan ruhani yang kuat. Surah itu adalah surah Al-Mulk, surah tentang kekuasaan mutlak Allah atas kehidupan dan kematian. Surah ini berisi ayat-ayat yang menegaskan bahwa setiap jiwa pasti akan diuji, dan bahwa tidak ada satupun yang bisa menolong selain Allah. Bagi orang yang sehat dan kuat imannya, ayat-ayat ini menjadi pengingat yang menenangkan. Namun bagi jiwa yang sedang lemah karena sakit, maknanya bisa terasa sangat berat, karena ia berbicara langsung tentang kematian, takdir, dan kekuasaan Allah atas setiap napas manusia. Bukan berarti surah ini buruk, tidak. Justru sebaliknya, surah Al-Mulk adalah salah satu surah paling mulia yang bisa menjadi pelindung dari azab kubur. Namun para ulama mengingatkan, bila seseorang sedang dalam keadaan lemah, gelisah, atau sakit berat, sebaiknya ia membaca surah-surah yang lebih menenangkan hati, seperti surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas, karena ayat-ayatnya membawa kelembutan, perlindungan, dan harapan. Sahabat, bukan karena Al-Mulk membawa keburukan, tapi karena jiwa manusia dalam sakit butuh kelembutan,
bukan ketegasan. Surah Al-Mulk berbicara tentang kekuasaan dan kematian, sementara hati yang sakit butuh disembuhkan dengan ayat kasih sayang dan doa perlindungan. Sahabat menebar kebaikan Islam, coba bayangkan sejenak. Setiap kali kita menarik napas, setiap detak jantung yang berdenyut, semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Inilah inti dari surah Al-Mulk, sebuah pengingat agung bahwa tidak ada satupun di alam semesta ini yang luput dari kendalinya. Surah ini dibuka dengan kalimat yang penuh makna. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Satu ayat, tapi isinya seperti mengguncang seluruh kesadaran kita, bahwa apapun yang kita miliki, harta, kedudukan, bahkan hidup kita sendiri, bukanlah milik kita sepenuhnya. Semuanya hanyalah titipan dari Sang Penguasa sejati. Dan ketika kita membaca lebih dalam, kita akan menemukan pesan yang sangat lembut namun juga tegas. Bahwa hidup ini bukan sekadar tentang kesenangan, melainkan tentang ujian. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Al-Mulk mengajarkan bahwa rasa takut dan rasa kagum kepada Allah harus berjalan beriringan. Takut karena kita sadar betapa kecilnya diri ini di hadapan kebesarannya. Namun juga kagum, karena di balik kebesaran itu, Allah tetap penuh kasih dan memberi kesempatan kepada setiap hamba untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Sahabat, setiap kali surah Al-Mulk dibaca dengan hati yang tenang, ia seakan menuntun kita untuk merenungi hakikat hidup dan kematian. Ia bukan sekadar bacaan malam sebelum tidur, tapi sebuah pelajaran hidup tentang bagaimana kita seharusnya bersiap bukan takut pada kematian, melainkan takut jika hidup kita tidak bermakna di sisi Allah. Surah ini mengajarkan kita untuk melihat kehidupan bukan dengan mata dunia, tapi dengan mata iman. Bahwa kesulitan, sakit, dan ujian hanyalah bagian dari rencana besar Allah untuk mengangkat derajat hamba-hambanya yang sabar dan bersyukur. Sungguh, surah Al-Mulk adalah pelita bagi malam yang gelap, peringatan bagi hati yang lalai, dan pengingat bahwa di balik segala hal yang menimpa kita, selalu ada kasih sayang Allah yang tak pernah berkurang sedikit pun. Sahabat menebar kebaikan Islam di antara sekian banyak surah yang diajarkan Rasulullah SAW pada umatnya, surah Al-Mulk memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Ia bukan hanya sekadar bacaan yang indah, tetapi juga perisai rohani yang melindungi dari azab kubur. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ada satu surah dalam Al-Quran yang berjumlah 30 ayat, yang akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca hingga dia diampuni dosa-dosanya, yaitu surah Al-Mulk. Bayangkan sahabat, satu surah pendek, tapi memiliki kekuatan yang begitu besar, mampu menjadi penolong bagi kita di saat semua amal diuji, saat kita tak lagi bisa berbicara, dan hanya bacaan kita yang berbicara untuk kita di alam kubur. Lalu kapan waktu terbaik untuk membacanya? Para ulama menyebutkan, waktu yang paling dianjurkan adalah setiap malam sebelum tidur. Karena Rasulullah SAW sendiri tidak pernah tidur sebelum membaca surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Kebiasaan ini bukan tanpa makna. Saat manusia beristirahat, jiwanya kembali kepada Allah, dan Al-Mulk menjadi pelindung, penenang, serta pengingat akan kebesarannya di saat ruh kita tertidur di antara dua dunia. Namun bukan berarti surah ini hanya boleh dibaca di malam hari. Kita bisa membacanya kapanpun, di pagi yang tenang, di tengah perjalanan, atau setelah syalat. Yang terpenting adalah membacanya dengan hati yang khusyuk, merenungi setiap ayat, dan menghadirkan rasa tunduk kepada Sang Pencipta. Sahabat, setiap kali lidah ini melafalkan ayat-ayat Al-Mulk, kita seakan sedang memperbaharui janji kepada Allah, bahwa hidup ini bukan sekadar milik kita, melainkan sepenuhnya dalam genggamannya. Maka jadikanlah surah Al-Mulk sebagai teman malam yang setia, pelindung jiwa di saat tak ada seorang pun yang mampu menolong, dan saksi cinta kita kepada Allah di hari yang tak ada bayangan selain dari naungannya. Sahabat menebar kebaikan Islam, hidup ini sesungguhnya hanyalah perjalanan singkat. Kita datang ke dunia tanpa membawa apa-apa, dan suatu hari nanti, kita pun akan kembali tanpa membawa apapun, kecuali amal kebaikan dan bacaan ayat-ayat suci yang kita tanam setiap hari. Surah Al-Mulk bukan sekadar bacaan rutin sebelum tidur. Ia adalah jembatan antara hati kita dan keagungan Allah. Setiap ayatnya mengingatkan kita akan kuasanya, setiap kalimatnya menenangkan hati yang resah, dan setiap hurufnya menjadi cahaya di alam kubur yang gelap.
Bayangkan, saat jasad kita dibaringkan dan semua suara dunia terhenti, surah Al-Mulk akan datang mendekat menjadi pelindung, menjadi syafaat dan berkata di hadapan Allah, "Ya Rabb, aku tidak akan diam sampai Engkau mengampuninya." Sungguh, betapa beruntungnya hamba yang menjadikan surah ini sahabat dalam hidupnya. Karena siapapun yang menjaga bacaan surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menjaganya di dunia, di alam barzakh, hingga di hari kebangkitan. Sahabat, malam ini sebelum kamu memejamkan mata, ambil wudhu dengan hati yang tenang, buka mushafmu, dan bacalah surah Al-Mulk dengan penuh penghayatan. Biarkan setiap ayatnya menyapa hatimu, menyembuhkan luka batinmu, dan mengingatkanmu bahwa Allah selalu dekat, lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Semoga kita semua menjadi hamba yang selalu mencintai Al-Quran, menjadikannya cahaya dalam langkah, dan kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang membaca, memahami, dan mengamalkan firman-Nya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga video ini menjadi pengingat dan amal jariah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.